Hai sahabatku, kembali lagi di podcastku. Kali ini aku mau membahas tentang hikmahnya jadi anak rantau, atau bisa dibilang kayak suka dukanya sih jadi anak rantau tuh. Jadi ini, ketika kita memutuskan untuk pergi jauh dengan kedua orang tua kita, awal-awal sih mungkin kita akan bahagia dengan berpikiran bahwa kita akan bebas, kita akan bermain kemana-mana, kita akan membeli apa yang kita suka, makanan favorit, tempat-tempat favorit, kayak gitu kan. Cuman ketika kita melakukan itu, atau kita dalam keadaan seperti itu, kita akan merasakan bahwa merantau itu berat. Karena ketika kita tiba di tempat yang kita tuju, kita masuk, kita akan berpikiran bahwa kok sepi sekali ya di sini. Kayak dibilang, kok nggak ada siapa-siapa ya. Biasanya kalau di rumah mungkin ada 1-2 orang atau beberapa orang yang berisik, yang suaranya membuat kita kesal. Tapi ketika kita merantau, kita akan benar-benar sepi. Benar-benar kita sendiri yang ada di situ. Dan paling kayak ngenes, ya nggak ngenes juga sih, paling kerasa sedih itu ketika udah sampai di tempat itu, kita nggak tahu mau kemana, kita nggak tahu tujuan kita mau kemana. Kayak misalkan aja kayak beli makan ya, kita nggak tahu tempatnya di mana, rasanya kayak apa, dan itu semua kayak butuh keberanian gitu. Atau enggak ya mungkin sebuah kebiasaan gitu. Kemudian ketika hari-hari spesial, seperti contoh ulang tahun kita, atau hari-hari besar, atau kayak misalkan hari ini nih kita lagi puasa gitu, kita puasa kayak awal puasa itu ngerantau, padahal dulu ya kita tuh di rumah ya biasa aja, kayak puasa ya udah puasa gitu, karena kita ngerasa bahwa kita udah disiapin kok semuanya gitu. Padahal ketika kita merantau, kita akan merasakan bahwa ternyata momen-momen tersebut itu berharga ya. Ketika kita gak bisa ngerasain lagi, ternyata momen tersebut itu kayak lebih bermakna gitu. Kemudian ada juga cerita lain dimana kita ambil hikmahnya aja ya. Ketika kita di perantauan, tapi orang yang kayak temen kita yang aslinya sini itu juga kayak ngerantau. Kayak misalnya nih, temen kita yang bisa dibilang bekerja. Artinya mereka juga tinggal di sini, rumah mereka dekat, tetapi mereka juga nggak bisa ngerasain kayak selayaknya di rumah, kayak buka puasa bersama atau melakukan kegiatan-kegiatan bersama keluarganya kayak gitu. Ternyata ketika kita merasa di titik paling rendah, atau kita ngerasa kangen sama keluarga kita yang ada di rumah, ternyata orang yang di sini pun juga sama. Maksudnya tuh gak selalu ada di rumah, mereka punya kesibukan masing-masing, atau mereka sedang
mencapai tujuannya masing-masing. Sebenarnya dari situ juga kita dapat melihat bahwa ternyata ketika kita merantau pun tidak semenyedihkan itu. Ketika kita ngekos pun, ketika kita makan juga kita nggak semenyedihkan itu, karena beberapa temanku yang dia orang sini asli, dia sama. Ketika pagi-pagi pun tidak ada yang membuatkan sarapan, tidak ada yang menyiapkannya. Ternyata sama kayak kita, cuman bedanya kita emang ngerantau, dia emang ya udah bener-bener hidup kayak gitu loh. Tapi ya dari situ juga kayak kita ngambil hikmahnya bahwa ketika kita bersedih pun teman-teman kita juga ada kok yang ngerasain, padahal posisi dia juga sama, maksudnya tuh sama-sama di tempat ini kayak gitu. Nah, ketika kita udah berpikir secara dingin, mungkin kita akan lebih kayak oh iya ya gitu. Tapi ketika kita emang di titik bahwa kita harus sedih, ya nggak apa-apa, kita sedihnya lanjutin aja sampai kamu ngerasa oh iya ya, ternyata sedih kemarin itu ada kebahagiaannya juga, ada hikmahnya juga kayak gitu. Sekian podcast kali ini, bye bye.